Sayang, jujur ini nggak cukup buat nutup hutang di bank yang sangat tumpuk itu. Terus, sekarang gimana? Sisanya masih banyak. Ya masih banyak. Aku harus bayar sisa ke bank minggu depan. Kalau enggak bunganya pasti nambah. Aduh, aku benar-benar pusing. Tapi, nanti kita bisa kerja bareng kok mas. Cari tambahan dari mana gitu? Aduh, tambahan dari mana? Aku tuh ya udah gade motor buat nambah biaya kemarin. Nggak ada lagi yang bisa dijual atau digadein. Aku nggak nyangka jadinya begini. Aku kira semuanya bakal tertutup dari amplop. Makanya dari awal aku udah bilang, jangan maksain pesta mewah. Sekarang kita sendiri yang susah. Aku cuma... Udah terasa tinggal 2 minggu lagi ya pak. Anak kita satu-satunya akan menikah. Tapi ibu masih mikir, apa tabungan kita cukup buat semuanya? Yo jelas ndak cukup bu. Aku aja udah hitung nih uangnya cuma segitu-segitu aja. Kalau mau pesta di gedung kayak yang kamu mau itu tuh bisa habis puluhan juta. Tapi bu, pak, kemarin aku ke nikahan temen di gedung. Terus nih ya, dekorasinya juga cantik banget. Aku pengen yang kayak gitu juga. Masa aku kalah dari dia? Nah, yang penting kan sah, bukan megah. Ibu pengennya kamu nikah lancar, nggak ribet soal uang kalau udah nikahannya. Ibu nggak ngerti. Sekali seumur hidup bu, aku nggak mau malu di depan teman-teman aku. Semua orang kampung ini pasti ngomongin kalau pestaku biasa-biasa aja. Dok, kita ini bukan keluarga kaya. Bapak kerja serabutan, ibu cuma jualan sayur di pasar. Jangan maksain ya kalau belum sanggup. Tapi aku udah janji sama temen-temen, pestaku bakal paling keren. Aku pengen buat mereka iri. Ibu tahu kamu pengen bahagia, tapi kalau caranya sampai bikin kita susah, apa itu namanya bahagia? Nanti juga bisa balik lagi uangnya bu. Dari amplop tamu kan bisa nutup semua biaya. Walah, ngarep dari amplop tamu tuh gak pasti nak. Sudahlah pak, kita bicarain nanti lagi ya. Biar aku pikirin dulu gimana caranya bantu anak kita. Pokoknya aku nggak mau pestanya kecil. Aku udah nentuin semuanya. Bu, lihat deh, cantik banget kan? Ini baru namanya gaun pengantin impian. Iya nak, cantik banget. Tapi ini harganya bener segini, 25 juta cuma buat sewa sehari. Betul bu, tapi kualitasnya beda ini. Bahannya impor, potongannya juga eksklusif. Kalau mau yang di bawahnya, ada juga paket 12 juta. Masih bagus juga kok. Gak mau ah, yang 12 juta itu modelnya udah gak zaman. Aku pengen yang paling bagus. Pesta pernikahanku cuma sekali seumur hidup. Tapi nak, uangnya belum tentu cukup. Banyak loh keperluan lain juga. Kalau mau, bisa dicicil juga kok bu. DP 5 juta dulu, nanti sisanya bisa dilunasi 3 hari sebelum acara. Bu, tolonglah. Ini satu-satunya yang aku mau. Aku pengen kelihatan paling cantik di hari pernikahanku. Ya sudah, nanti ibu usahain ya nak. Tapi jangan nambah permintaan lagi ya. Ibu udah pusing mikirin biaya yang lain. Makasih ya bu, aku janji gak akan minta macam-macam lagi. Pokoknya yang ini harus aku pakai. Kalau begitu, DP-nya silakan ditransfer aja hari ini, biar gaunnya langsung kami simpan. Soalnya banyak loh yang ngincer model ini, takutnya keburu diambil orang. Iya, nanti anak saya yang transfer uangnya. Ini, silakan diisi dulu ya formulir peminjaman uangnya. Yakin nggak apa-apa kita pinjam di sini? Aku takut bunganya tinggi.
Walah, kalau ndak pinjem dari mana lagi kita dapat uang buat nutup biaya nikahan Tania toh? Aku juga pusing, Bu. Tapi anak ini udah terlanjur pengen serba mewah. Ibu Marni, ini simulasi cicilannya ya. Kalau pinjam 50 juta, cicilannya kira-kira 1.700.000 lah. Banyak juga ya, tapi bisa dicicil setahun kan Pak? Bisa, Bu, tapi harus ada jaminan. Biasanya sertifikat rumah atau BPKB kendaraan yang jadi jaminan. Yowes, yaudah kita pakai BPKB motorku aja, Bu. Iya, semoga nggak kenapa-napa. Aku cuma pengen anak kita bahagia. Kalau sudah yakin, silakan tanda tangan di formulirnya. Nanti uangnya bisa cair sore ini. Iya, Pak. Baik, Bu, uangnya nanti kami transfer ke rekening Ibu ya. Ya, maksimal jam 7 malam lah. Makasih, Pak. Tuh, sayang, coba lihat. Gedung ini bagus banget kan? Lampunya kayak di hotel. Bayangin, kalau kita nikah di sini, pasti semua orang kagum. Ngapain juga sampai segitunya, Nak? Nikah tuh bukan soal pamer. Yang penting sah, sederhana juga nggak apa-apa. Tapi Bu, kita kan gak mau kelihatan murahan. Lagian keluarga Tony kan terhormat. Masa pestanya biasa aja? Orang-orang pasti ngomongin. Tapi Tania, denger ya, biaya gedung itu mahal banget. Aku udah hitung, tabungan aku belum cukup kalau pengeluarannya sebesar itu. Ya kan kamu bisa pinjem dulu ke bank. Nanti uang amplop tamu bisa dipakai buat nutupin. Lagian ini kan buat nama baik kamu juga. Hidup tuh gak segampang itu, Nak. Pinjam uang buat pamer itu bodoh namanya. Aku cuma pengen semuanya lancar, Bu. Aku pengen kelihatan pantas buat Tony. Sekali aja. Aku cuma sekali ini. Ya udahlah, Bu, jangan diperdebatkan lagi. Aku ngerti kok maksudnya Tania. Ya mungkin dia cuma pengen yang terbaik aja buat kita semua. Yang terbaik bukan berarti harus mewah, Tony. Tapi terserah kamu. Kalau kamu yang tanggung, jangan nyesel nanti. Ya, Bu, aku bakal pikirin ini baik-baik. Mungkin aku coba urus pinjaman yang kecil dulu ya, buat tambahan. Sudahlah, Ibu capek ngomong. Kalian urus sendiri aja. Kamu janji ya Tania, kita nggak bakal ribut gara-gara uang ini nanti. Karena kalau aku ngajuin pinjaman, otomatis setelah nikah aku jadi punya cicilan hutang. Iya, aku janji. Aku bakal bantu juga kok nanti. Yang kayak gini bagus sayang. Lihat deh, bunganya lebih banyak. Terus lampunya juga elegan. Keren banget pastinya. Iya Mbak, itu paket premium kami. Kalau mau tambah panggung, musik, dan karpet merah, bisa sekalian saya masukin ke paketnya. Tambah aja Pak, panggung musiknya wajib biar tamunya nggak bosen. Tania, ini totalnya udah lebih dari 80 juta loh. Tabungan aku nggak nyampe segitu. Tenang aja, nanti dibantu sama orang tua aku. Aku cuma takut nanti malah nombok banyak. Udah, jangan khawatir terus. Sekali seumur hidup ini tuh, aku tuh pengen semua orang ngomongin kalau pesta kita paling keren. Pak, maaf ya, ini boleh DP dulu aja nggak? Sisanya nanti 1 hari setelah acara saya transfer. Bisa bos, bisa. Tapi minimal 50% ya untuk jaminan tanggalnya, DP-nya. Ketentuan di sini sudah seperti itu. Ya udah deh. Tania, tapi tolong ya jangan nambah-nambah lagi ya, please. Makasih sayang, kamu emang calon suami paling pengertian. Sisa uangnya tinggal segini, Pak. Bu, Pak, makasih ya udah bantu persiapan pernikahan aku. Aku seneng banget. Akhirnya pesta aku bakal kayak yang aku mau. Iya, Nak. Ibu cuma pengen kamu bahagia. Tapi, kamu tahu nggak? Semua ini butuh biaya besar. Iya, aku tahu. Tapi kan ini udah dibantu juga sama Tony. Gak sepenuhnya ibu sama bapak yang bayar semua. Lagian nanti juga ketutup dari uang amplop tamu kok, Bu. Gak usah khawatir. Walah, kamu kira uang amplop itu bakal gede? Orang kampung kan bukan orang kaya semua ya, paling amplopnya isi 2.000, 5.000. Gimana toh?
Tapi kan yang penting bahagia dulu, Pak. Semua orang bakal bangga lihat aku. Ya udah, Ibu sama Bapak istirahat aja. Jangan capek-capek, siapin tenaga buat besok di hari bahagia aku. Wah, rame banget ya sayang. Gak nyangka bisa serame ini. Lihat tuh, semua mata ngeliat kita. Makanya percaya sama aku. Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi, biaya catering sama dekorasinya ini terlalu mahal sayang. Udahlah, jangan ngomong gitu di hari bahagia kita. Nikmatin aja dulu. Ya Allah, cantik banget anak ibu hari ini. Semua perjuangan ibu gak sia-sia. Makasih Bu, semua ini berkat ibu juga. Nak Tony, jaga Tania baik-baik ya. Siap Pak, saya janji bakal buat Tania bahagia dan jaga dia baik-baik. Ibu sama bapakmu makan dulu ya. Iya Bu. Ya ampun, kok cepet banget ya? Ih, kamu kenapa sih? Kok mukanya kayak gitu? Oh, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Wah, lumayan juga ya Mas. Banyak amplopnya. Banyak sih, tapi isinya nggak seberapa. Semua ini udah aku hitung, totalnya cuma 9 juta. Hah? Cuma segitu? Masa sih? Temen kita banyak yang datang padahal. Iya loh, ini aku udah hitung 3 kali ngitung. Semua udah termasuk yang dari keluarga juga, cuma 9 juta. Ih, pada pelit banget ya orang-orang. Padahal makanannya mahal, dekorasinya juga megah. Masa cuma segitu dapatnya? Sayang, jujur ini nggak cukup buat nutup utang di bank yang sangat tumpuk itu. Terus, sekarang gimana? Sisanya masih banyak. Ya masih banyak. Aku harus bayar sisa ke bank minggu depan. Kalau enggak bunganya pasti nambah. Aduh, aku bener-bener pusing. Tapi, nanti kita bisa kerja bareng kok Mas. Cari tambahan dari mana gitu. Aduh, tambahan dari mana? Aku tuh ya udah gade motor buat nambah biaya kemarin. Gak ada lagi yang bisa dijual atau digadein. Aku nggak nyangka jadinya begini. Aku kira semuanya bakal tertutup dari amplop. Makanya dari awal aku udah bilang, jangan maksain pesta mewah. Sekarang kita sendiri yang susah. Aku cuma pengen punya kenangan bagus, Mas. Mulai besok aku cari kerja tambahan. Kita harus bayar semua ini sebelum makin numpuk dan jadi masalah besar. Permisi, Bu, Pak, maaf mengganggu. Saya mau memberi pengingat ya, cicilan minggu ini belum masuk. Iya, Pak, saya tahu. Tapi kami belum sempat bayar. Uangnya belum cukup. Kita ini loh Pak, lagi kesusahan. Anak kami baru nikah, banyak pengeluaran. Bisa gak dikasih waktu sedikit lagi Pak? Oh iya, sebenarnya bisa Pak. Tapi bunganya makin naik kalau telat. Dari 15 juta, sekarang totalnya udah hampir 16 lebih. Gimana ini? Ya Allah, naik segitu cepatnya. Benar Bu, ini sistemnya memang seperti itu. Jadi kalau tidak disetor, otomatis nambah bunga. Kami kasih waktu 2 hari lagi ya Bu. Kalau belum bisa juga, terpaksa kami tindak lanjut ke kantor. 2 hari Bu? Dari mana kita cari uang segitu dalam waktu singkat begini? Aku juga nggak tahu, Pak. Uang amplop kemarin udah habis semua buat biaya tambahan acara. Tania nggak ngasih sisa sepeser pun. Saya pamit dulu ya Bu. Tolong diusahakan secepatnya untuk pembayaran. Aku cuma pengen anak kita bahagia, Pak. Aku nggak nyangka bakal sampai kayak gini. Alah, udahlah Bu, jangan nangis. Kita pikirin aja gimana caranya buat bayar utang ini. Mungkin besok aku coba minjem ke tetangga deh, atau ke teman kerja aku deh.
Tania, aku udah gak kuat Tania. Setiap hari mikirin tagihan, motorku udah gak ada, uang amplop habis. Sekarang pihak bank nelponin aku terus ini. Terus, aku harus gimana, Mas? Aku juga nggak nyangka bakal kayak gini. Aku pikir semuanya bakal ketutup dari uang kamu. Tapi semua ini gara-gara kamu yang mikir kalau hidup itu cuma soal pesta dan gengsi. Sekarang lihat, kita nggak punya apa-apa lagi. Aku cuma pengen bahagia, Mas. Pengen punya pesta yang nggak kalah sama orang lain. Salah ya, aku pengen kelihatan pantas di depan semua orang. Salah Tania, karena kamu mikirin omongan orang, bukan masa depan kita. Sekarang aku harus tanggung semua ini sendirian kan? Ya ampun, ini kenapa ribut-ribut? Baru juga seminggu nikah. Bu, aku nggak kuat lagi. Tadi marah terus, katanya semuanya salah aku. Aku nggak marah tanpa alasan, Bu. Aku udah coba sabar, tapi utang di bank ini numpuk. Bunganya jalan terus kalau nggak dibayar. Aku bahkan udah jual motor. Gimana lagi cara bayarnya ini? Kalau begini terus, lebih baik kalian pisah aja. Jangan, Bu. Aku masih pengen nyoba perbaiki semuanya. Aku janji bakal bantu. Aku bakal kerja juga. Aku nggak tahu, Tania. Aku capek. Aku mau ikut ibu dulu, biar kita sama-sama bisa berpikir tenang. Mas, tolong. Jangan pergi. Makanya jadi perempuan tuh jangan mikir gengsi doang. Anak saya nggak bisa nurutin semua gengsi kamu. Akhirnya jadi menderita kayak gini. Ya Allah. Tania, kamu kenapa nak? Kok datang sendiri? Mana Tony? Dia pergi, Bu. Katanya mau ikut ibunya dulu. Aku ditinggalin gitu aja. Astagfirullah, baru seminggu nikah nak, udah begini. Wes, udahlah Bu. Biarin aja diistirahat dulu, wajahnya aja udah kelihatan capek banget. Ngobrolnya nanti aja kalau Tania udah tenang. Pak, aku salah ya. Aku cuma pengen bahagia. Aku pikir pesta mewah bisa bikin semuanya sempurna. Sekarang aku malah ditinggalin begitu aja, Pak. Bahagia itu bukan dari pesta, nak. Bapak udah bilang dari awal, jangan memaksakan sesuatu yang kita itu nggak mampu. Sudahlah nak, yang penting kamu baik-baik aja. Tapi semua ini harus dijadikan pembelajaran. Jangan sampai kamu mau ngulangi kesalahan yang sama lain kali. Kalau mau ngelakuin sesuatu, pikir juga resikonya. Bu, boleh aku turunin fotonya? Aku nggak kuat liatnya. Cantik banget ya waktu itu, tapi ternyata cuma sesaat. Ya, begitulah hidup, nak. Kadang kita baru ngerti arti sederhana setelah semuanya hancur. Udah nak, istirahat dan tenangin pikiran kamu dulu ya. Besok pagi kita ngobrol lagi tentang semuanya. Kamu udah makan belum nak? Dari tadi ibu perhatiin kamu di kamar terus. Aku nggak lapar bu. Aku masih mikirin semuanya. Kayak mimpi aja. Seminggu lalu aku masih di pelaminan. Sekarang malah begini. Iya nak. Hidup gak selalu sesuai yang kita bayangkan. Tapi ibu pengen kamu kuat. Jangan terlalu larut kayak gini. Bu, aku udah nyakitin ibu ya. Aku tahu semua ini karena keinginanku sendiri. Aku maksa pesta megah. Padahal ibu sama bapak udah bilang gak sanggup. Iya nak, ibu jujur aja. Sekarang ibu lagi kepikiran berat. Kita masih punya utang di koperasi. Ibu pinjam uang itu buat bantu kamu waktu nikah. Utang? Astaga bu, sampai segitunya. Iya nak, tapi ibu gak mau nyalahin kamu. Ibu yang salah nurutin gengsi. Pengen lihat kamu bahagia. Sekarang ibu cuma butuh bantuan kamu. Besok pagi ikut ibu ke pasar ya. Bantu jualan, biar kita cicil utangnya pelan-pelan. Bu, aku malu banget. Aku bikin ibu susah. Padahal ibu cuma pengen yang terbaik buat aku.
Aku janji, aku bakal bantu. Aku nggak mau ibu nanggung-nanggung beban ini sendiri. Udah, jangan nangis lagi. Kadang kita harus jatuh dulu biar tahu mana yang benar-benar penting dalam hidup kita. Makasih Bu, aku janji mulai besok aku bantu jualan. Aku nggak mau ngejar gengsi lagi. Kalaupun ada orang yang ngetawain aku nggak bakal peduli. Yang aku pikirin sekarang cuma ibu sama bapak.